Karena itu, Dewi Kehidupan berteriak untuk menyelamatkan nyawanya, membiarkannya hidup. Namun, situasi saat ini benar-benar di luar kendali. Dewi Kehidupan kembali ke sisi Dewa Kehancuran. Dia seharusnya tidak berada di sisi ini, pada saat yang sama sekali tidak bisa berdiri di sisi yang berlawanan dengan Dewa Kehancuran. Semuanya telah berakhir. Rong Nianbing dan 7 Dewa Elemental menjadi lebih suram. Mata mereka semua tertuju pada kastil kuno itu. Waktu untuk Dewa Laut mungkin telah berakhir. Atau Dewa Penghancur benar. Dewa Emosi memegang erat Dewa Kupu-Kupu. Matanya tertekan. Benar, dia telah melakukan yang terbaik. Keberaniannya telah terkuras habis. Karena dia tidak berani mengeluarkan keberanian itu lagi. Meninggalkan yang disayanginya. Ibu, ibu, ibu. Dewa Kupu-Kupu perlahan membuka matanya, dengan ringan berteriak. Saat ini, dia seperti bayi, mengerang dan melekat. Erangan lembut itu membuat Dewa Emosi sedikit terkejut. Dia memiliki cukup banyak pengetahuan tentang dunia ini. Dilihat dari kondisi Dewa Kupu-Kupu, dia tiba-tiba punya perasaan. Sebagian berasal dari transformasi langit dan bumi. Sesuatu telah terjadi. Jelas, sesuatu telah terjadi. Matanya menjadi jernih lagi, melihat kembali ke arah yang berlawanan. Dewa Kupu-Kupu juga mengikutinya, melihat kembali ke arah itu menuju tanah terbatas suci, kastil kuno. Dewa Emosi bisa merasakan itu. Dan 2 dewa tertinggi lainnya dengan kultivasi yang lebih tinggi secara alami dapat merasakannya juga. Apa? Dewa Penghancur dan Dewi Kehidupan, yang jiwanya terbenam satu sama lain. Menuju ke arah yang sama juga. Mata Dewi Kehidupan dengan jelas menunjukkan ekspresi sedih. Ketakutan dan keterkejutan memenuhi mata merah darah Dewa Kehancuran. Dia sama sekali tidak mengerti. Apa yang bisa terjadi saat ini? Bisakah sesuatu mengubah situasi saat ini? Woa, woa oa, woa a. Di sana tangisan pahit muncul. Bunyi ini seperti bel pagi, yang menakutkan pikiran Tuhan. Semua dewa bisa mendengar suara ini dengan jelas. Ada gelombang tertentu yang melonjak di dalam diri mereka. Itu adalah gelombang dari kehidupan yang dilahirkan. Kehidupan baru telah lahir. Teriakannya bergema. Napasnya juga murni. Benar, kehidupan kecil telah bergabung dengan dunia ini. Dewa Kupu-Kupu telah benar-benar pergi. Dia secara naluriah menutupi mulutnya. Matanya berlinang air mata. Ibu, 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 dia masih hidup. Titik. Saya adalah seekor kelinci. Ibuku memanggilku Xiao Wu. Aku hidup bebas di dalam hutan Stardow. Setiap hari ada hari bahagia. Kami berasal dari suku kelinci, di hutan Stardow, yang tidak perkasa. Untungnya, ada ibu di pihak kami. Ibu berkata ketika dia masih kecil, dia pasti sangat sedih melarikan diri dari serangan musuh. Untung ibu bilang aku masih hidup. Ibu berkata jika aku ingin hidup lama, aku harus sangat berhati-hati. Meskipun dia telah berkultivasi selama lebih dari 10.000 tahun. Di area campuran di hutan Stardow, dia tidak berani mendekati zona inti. Dia bahkan tidak berani memikirkan tempat yang tidak menyenangkan itu. Saat kultivasi ibuku semakin kuat, musuh di hutan Stardow menjadi lebih sedikit. Padahal suku kelinci kita tidak tangguh, dengan budidaya yang cukup lama, kita bisa menjadi sangat galak. Ibu berkata dia menikah dengan ayah ketika dia berumur 50.000 tahun. Ayah adalah kelinci yang sombong. Dia anak kelima yang dilahirkan, oleh karena itu dia dipanggil Little Five. Setelah itu dia menamai saya Xiao Wu, Wu kecil, karena dia terlalu malas untuk memikirkan nama yang bagus untuk saya. Ayah sangat sombong, namun sangat perkasa. Ibu berkata bahwa ayah telah berkultivasi 100.000 tahun pada saat itu. Kami adalah spirit best. Jika seseorang bisa membudidayakan selama 100.000 tahun, itu akan menjadi karakter yang tangguh.
Ayah berkata dia ingin menemukan zona inti hutan bintang Do, tempat banyak binatang roh tertinggi aktif. Ibu tidak setuju. Dia benar-benar takut. Takut dia mungkin bertemu dengan beberapa binatang roh jahat. Binatang roh ini akan memakan kita. Tapi ayah sangat sombong. Dia tidak mendengarkan ibu. Ayah tidak menurut. Dia bukan anak yang baik. Dia pergi. Dia tidak kembali sejak saat itu. Oh, hati Xiao Wu benar-benar terluka. Ibu juga terluka. Tidak hanya sekali Xiao Wu melihat ibu bersembunyi di suatu tempat dan menangis sampai dia tidak bisa menelan wortel. Xiao Wu ingin menemani ibu, berkata bahwa masih ada Xiao Wu di sisinya. Dia tidak mengizinkan saya. Dia berkata Xiao Wu tidak boleh mengikuti ayah untuk datang ke zona inti di hutan Stardo. Ibu akan memeluk Xiao Wu seperti ini setiap saat. Xiao Wu lambat laun akan puas. Saya menyukai mata ibu pada saat itu, yang sangat lembut. Saya bisa menjalani banyak hari bahagia di hutan Stardo berkat perlindungan ibu. Xiao Wu tidak punya banyak musuh. Binatang ilahi biasa tidak berani menghadapiku. Kemudian, saya mengenal dua orang teman baik. Mereka adalah Daming dan Erming. Sungguh aneh bahwa mereka tidak mirip satu sama lain. Bagaimana mereka bisa menjadi saudara? Daming adalah seekor ular hijau kecil. Erming adalah orangutan kecil. Perbedaan usia mereka tidak terlalu besar. Daming sedikit lebih tua. Erming tampak lebih kecil. Xiao Wu ada di tengah. Awalnya, Xiao Wu tidak ingin bermain-main dengan mereka. Kepala mereka terlalu besar. Hanya dalam 10.000 tahun, Daming telah menjadi lebih besar dari batang pohon. Erming, sebaliknya, seperti bukit kecil. Tapi Xiao Wu masihlah seorang gadis kecil. Xiao Wu tidak ingin bermain dengan mereka. Mereka terlalu besar. Xiao Wu sedikit takut pada mereka. Mereka terus berada di sekitarku. Mereka bahkan mengatakan bahwa meskipun saya kecil, saya menggemaskan. Selanjutnya, setelah saya menyelesaikan kultivasi 100.000 tahun, saya akhirnya bisa berubah menjadi bentuk manusia. Setelah itu, Xiao Wu tahu, Daming berasal dari suku yang disebut Sky Blue Bull Python, yang sangat tangguh dan memiliki garis keturunan Divine Beast teratas. Erming adalah kera raksasa Titan, yang juga memiliki garis keturunan binatang ilahi teratas. Garis keturunan mereka jauh lebih kuat daripada Xiao Wu. Alasan Daming dan Erming menjadi saudara adalah ketika keluarga Daming bertemu musuh, kedua orang tua Daming meninggal. Daming masih hidup berkat ayah Erming. Oleh karena itu, mereka menjadi saudara setelahnya. Daming juga bersumpah bahwa dia akan menggunakan hidupnya untuk selamanya melindungi Erming. Tapi Erming berkata bahwa dia bisa melindungi hidupnya sendiri. Hihi. Xiao Wu sangat senang saat itu sambil menepuk kepala Erming. Erming tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum seperti orang bodoh. Waktu berlalu. Kami tumbuh bersama. Tapi Daming dan Erming menjadi lebih kuat. Begitu pula ibu. Tapi, suatu hari, Daming dan Erming mengatakan bahwa mereka ingin pergi ke zona inti. Karena mereka awalnya milik dunia itu. Dunia pembangkit tenaga listrik. Mereka meminta saya untuk pergi bersama mereka, dan berjanji kepada saya bahwa mereka pasti akan melindungi saya. Tetap saja, bagaimana saya bisa pergi? Saya tidak bisa pergi. Ibu tidak mengizinkanku. Saya tidak berani melawan keinginannya. Aku telah berjanji padanya. Saya benar-benar tidak bisa mengambil risiko hidup saya masuk ke zona inti. Oleh karena itu, saya tidak bisa pergi. Aku harus tinggal, dan menemani ibu. Daming dan Erming telah menjadi teman saya sejak lama. Mereka akhirnya pergi. Mereka sangat penuh kebencian. Sangat kompetitif. Saya tidak mempermasalahkan mereka lagi. Meskipun saya melakukannya, mereka tidak akan tinggal. Namun, Xiao Wu masih khawatir setelah mereka pergi.
Saya khawatir mereka akan seperti ayah saya, dan tidak akan pernah kembali. Tidak peduli apa mereka, baik atau buruk, mereka adalah teman saya. Saya telah menangis sangat lama sejak mereka pergi. Pada hari itu, Xiao Wu melihat makhluk aneh. Makhluk itu berjalan sangat cepat dengan kakinya sendiri. Benda apa yang ada di tubuhnya? Ibu berkata bahwa itu adalah pakaian yang hanya dapat ditemukan pada manusia. Manusia benar-benar aneh. Mengapa mereka memiliki semacam lingkaran cahaya? Ibu berkata halo itu berarti mereka ingin membunuh binatang ilahi kita. Xiao Wu sangat ketakutan. Ibu melindungiku, membawaku lari jauh dari mereka. Kata ibu, makhluk paling menakutkan di benua Douluo adalah manusia. Mereka bersedia membunuh binatang ilahi untuk menjadi lebih kuat, dan mengubah binatang ilahi menjadi kekuatan mereka sendiri. Manusia itu kejam. Ibu telah memberitahu saya bahwa manusia menempati seluruh benua. Ada banyak cerita eksentrik dan hal-hal aneh di dunia manusia, yang tidak kami miliki. Setelah itu, sekelompok manusia berbaris ke zona inti. Beberapa hari telah berlalu, dan hanya seorang wanita yang terluka yang keluar. Dia tampak seperti terluka parah dan akan mati. Dia pasti telah diserang oleh binatang ilahi yang tangguh. Saat ibu keluar untuk mencari makan, Xiao Wu tidak tahan, berlari keluar untuk melihatnya. Dia sangat menyedihkan. Matanya menunjukkan ekspresi memohon. Dia tampaknya takut pada binatang ilahi yang kecil dan lemah di depannya ini. Awalnya, Xiao Wu agak takut. Tapi saya lebih penasaran. Lalu aku menyentuhnya. Tapi dia tidak bereaksi. Saya kemudian mencari rumput pengawet untuk diberikan padanya. Saya bermain dengannya untuk sementara waktu. Dia juga menjadi sedikit lebih baik. Dia membuat beberapa suara aneh bagi saya, yang mungkin adalah bahasa manusia. Ketika ibu kembali, dia ingin aku pergi. Tetapi wanita itu ingin memberitahu kami sesuatu. Dia terluka sangat parah. Dia seperti meminta kami untuk membantunya. Ibu akhirnya setuju. Selama kami menyembuhkannya, Xiao Wu yang pandai telah belajar bahasa manusia darinya. Xiao Wu sangat pintar, dan telah mempelajari bahasa manusia dengan sangat cepat. Dia diberitahu tentang kejadian di dunia manusia. Dunia manusia tampak penuh warna. Pasti ada banyak hal indah untuk dijelajahi. Xiao Wu sangat penasaran. Awalnya, tidak semua manusia itu jahat. Ibu juga mempelajari bahasa manusia untuk dirinya sendiri. Belakangan, ibu jelas menggunakan kekuatan mentalnya untuk berubah menjadi penampilan yang sama seperti dia. Selanjutnya, kami telah menyelesaikan kultivasi 100.000 tahun. Yang berarti kami dapat berubah menjadi bentuk manusia. Itu sangat lucu. Suatu hari, kultivasi Xiao Wu akan mencapai tonggak sejarah 100.000 tahun. Tapi wanita itu telah pergi. Xiao Wu tidak punya siapa-siapa untuk diajak bermain-main. Xiao Wu tidak punya siapa-siapa untuk memberitahunya tentang kisah manusia. Ketika Daming dan Erming kembali, Xiao Wu kembali bahagia. Namun, Xiao Wu mengabaikannya. Mereka sudah lama keluar sebelum kembali untuk memeriksanya. Mereka memberitahunya tentang zona inti yang mulia. Tapi Xiao Wu tidak ingin mendengarnya. Dia muak dengan mereka. Mereka terus berlama-lama di sekitar Xiao Wu selama beberapa hari. Xiao Wu menyuruh mereka pergi. Namun, mereka tidak pergi. Mereka saling memandang, yang tidak seperti penampilan lainnya. Penampilan itu sangat langka. Kemudian mereka pergi, meninggalkan Xiao Wu dan ibunya. Ibu berkata bahwa manusia terlalu berbahaya. Wanita yang telah pergi itu bisa kembali. Karena ibu adalah binatang ilahi 100.000 tahun, dia bisa merasakan keinginan manusia. Kemudian, Xiao Wu dan ibu pindah ke tempat lain yang sangat jauh, tetapi masih tidak dekat dengan zona inti.
Xiao Wu khawatir Daming dan Erming tidak dapat menemukan mereka. Tetapi ibu berkata bahwa kemampuan mereka sangat kuat. Mereka awalnya bukan milik dunia yang sama dengan kita. Xiao Wu tidak senang selama itu. Itu disebut perasaan bosan, yang merupakan emosi lain di dunia manusia. Tidak lama setelah itu, suatu hari, Xiao Wu tiba-tiba merasa lebih kuat. Seolah-olah ada sesuatu yang menabrak di dalam tubuhnya. Kekuatan dari zona inti sepertinya telah mengalir ke tubuh Xiao Wu. Ibu berkata bahwa Xiao Wu juga memiliki kultivasi 100.000 tahun. Jadi dia tidak punya musuh di zona campuran. Ibu mulai mengajari Xiao Wu, dan memberitahu Xiao Wu bahwa kami sebagai binatang ilahi. Bahwa kita harus melalui malapetaka pada setiap pencapaian 100.000 tahun. Jika kami tidak lulus, kami akan mati. Jika kita lewat, kita akan bisa hidup 100.000 tahun lagi. Ada metode lain, yang berubah menjadi bentuk manusia, dan menghilangkan tubuh binatang buas mereka. Jika itu masalahnya, kami harus mulai berkultivasi dari awal lagi, yang sangat berbahaya. Belum lagi, kami benar-benar bisa ditemukan oleh manusia. Ibu tahu bahwa saya selalu ingin pergi ke dunia manusia. Di hari kedua, ibu pergi. Dia baru saja meninggalkan catatan tertulis, yang mengatakan bahwa dia pergi mencari ayah. Beberapa ribu tahun telah berlalu. Ibu, bagaimana kamu bisa menemukan ayah? Oh, ibu, di mana kamu? Jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Xiao Wu benar-benar ketakutan, sangat ketakutan. Terlepas dari kultivasi 100.000 tahun, Xiao Wu tetaplah Xiao Wu. Tidak peduli seberapa keras Xiao Wu menangis, ibu tidak kembali. Dia belum kembali. Tidak, dia harus mencari ibu. Xiao Wu harus menemukan ibu. Segera, Xiao Wu pergi ke zona inti di hutan Stardo. Zona inti sangat menakutkan. Hewan-hewan ilahi di sini semuanya brutal. Mereka akan menyerang kami begitu mereka melihat kami diam meskipun mereka tidak bisa mengalahkanku. Beruang itu terlalu perkasa, sangat perkasa. Xiao Wu bukan tandingannya. Xiao Wu sangat ketakutan. Apakah Xiao Wu akan mati? Daming dan Erming telah tiba. Mereka benar-benar tangguh. Mereka datang untuk mengalahkan beruang itu untuk menyelamatkan Xiao Wu. Xiao Wu meminta bantuan mereka untuk mencari ibu. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa, hanya diam melihat Xiao Wu. Mereka memberitahu Xiao Wu bahwa ibu telah mencapai zona inti di tengah tempat besar yang tidak menyenangkan itu. Mereka sendiri bahkan tidak berani melangkah ke tempat itu. Ketika Daming sedang dalam perjalanan untuk menemukan ibu, dia secara tidak sengaja melihat bahwa ibu sedang dimakan oleh monster besar. Ibu, ayah. Xiao Wu masih menangis untuk waktu yang lama. Setiap kali dalam mimpi Xiao Wu, ayah dan ibu akan kembali di sisinya. Xiao Wu menangis sampai dia terlalu lelah dan tertidur. Oleh karena itu, Xiao Wu terus menangis dan menangis. Daming dan Erming masih merawat Xiao Wu dengan baik. Mereka bilang mereka akan melindunginya. Tanpa ibu, Xiao Wu tidak punya keluarga. Tempat ini bukan rumahnya lagi. Xiao Wu harus pergi. Xiao Wu tidak ingin menjadi kelinci lagi. Xiao Wu ingin pergi ke dunia manusia. Xiao Wu ingin menjadi manusia, dalam menjelajahi dunia. Ibu. Xiao Wu akan selalu mengingatmu, ibu yang baik. Dunia manusia, ini aku datang. Namaku Xiao Wu, yang artinya menari. Woa. Xiao Wu. Tangisan lembut dan lembut bergema di telinganya. Tangisan itu milik seorang bayi. Ibu. Air mata mengalir di wajah Xiao Wu. Kamu masih memilikiku. Jubah hijau panjang menutupi tubuhnya. Lengannya memegang erat tubuh lembutnya. Pelukan ini terlalu akrab.
Perasaan aman semacam ini membuat air mata di matanya perlahan menghilang. San Ge, Xiao Wu, yang sekarang memiliki senyum penuh di wajahnya, meringkuk dalam pelukannya. Benar, aku masih memilikinya. Ibu sudah pergi, tapi setelah saya pergi ke dunia manusia, saya bertemu dengannya. Dialah yang membawa kehangatan keluarga kembali kepadaku. Dialah yang telah membimbing saya di dunia manusia. Dialah yang menjadi temanku, membawaku ke puncak dunia manusia. Akhirnya, kami melewati puncaknya, dan bergabung dengan alam ilahi. Ia menjadi generasi dewa tertinggi terakhir, yang memerintah alam ilahi. Dia adalah suamiku, dewa laut, dewa Asura, Tang San. Tang San memeluk Xiao Wu dengan erat. Wajah gagahnya penuh dengan kegembiraan. Di mana anak saya? Di mana anak kita? Xiao Wu khawatir. Dia berteriak. Tangan lain Tang San membawakan bayi untuknya. Itu adalah anak laki-laki yang gemuk. Tubuhnya masih agak merah. Tapi ada aroma halus keluar dari tubuhnya. Aroma itu sangat eksentrik, menembus jauh ke dalam hati. Ini memberi orang perasaan menyenangkan yang tak terlukiskan saat menciumnya. Aroma halus dari kehidupan yang baru lahir itu adalah nafas kehidupan yang paling primitif. Xiao Wu mengalami halusinasi tentang hidupnya di benua Douluo saat melahirkan buah cintanya dengan Tang San. Senyuman muncul di wajah anggunnya. Xiao Wu berkata, dia sangat jelek. Dia pasti mirip denganmu. Tetap saja, untungnya dia bukan kelinci kecil. Sudut mulut Tang San sedikit bergerak-gerak. Dia mengerutkan dahinya. Ada apa dengan kelinci kecil ini? Anda akan segera menjadi dewa. Bagaimana Anda bisa melahirkan kelinci kecil? Apakah Anda bahkan ibu kandungnya? Bayi yang baru lahir yang baru saja lahir ini. Dia sangat menggemaskan. Dia masih memiliki lebih banyak saat-saat menyenangkan di masa depan. Bukankah Wu Tong awalnya menyukainya juga? Woa, woa, woa. Tangisan bayi semakin intens. Namun, mata Tang San dan Xiao Wu berbahagia. Dia anak laki-laki. Xiao Wu berkata dengan gembira. Mereka sudah punya anak perempuan. Dia sangat merindukan seorang anak laki-laki. Saat ini, mimpinya akhirnya menjadi kenyataan. Tang San menganggukkan kepalanya, dan berkata, ikuti saja apa yang telah kita sepakati, panggil dia Wu Lin. Putra Tang San, Wu Lin kecil, Tang Wu Lin. Xiao Wu tiba-tiba terengah-engah dan tertawa, katakan padaku, jika bocah kecil ini memilih untuk berkeliaran di dunia fana, akankah dia membenci kita saat menulis namanya? Namanya terlalu banyak coretan. Tang San memberikan anak itu kepada Xiao Wu, dengan lembut membelai kepala bayi itu, bergumam. Beberapa hal pasti sudah dimulai. Xiao Wu sedikit terkejut menatapnya. Tang San kembali menatapnya dan menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia menurunkan tangannya, dan mencium kening bayi itu. Pada saat ini, dia berdiri tegak, yang tampak seperti gunung yang menjulang langsung dari tanah. Dia perlahan membalikkan tubuhnya, dan melihat ke arah kastil kuno di luar jendela. Dia membalik tangan kanannya. Sekelompok sinar merah menyala. Itu adalah cairan merah berdarah. Jika dilihat lebih dekat, ada beberapa tetes darah dan binar keemasan yang terjalin. Sinar keemasan itu lembut, tapi memiliki getaran yang tak terlukiskan. Tangan kanan Tang San menunjuk ke langit. Cairan merah mengalir ke dahinya, dan membekas sendiri. Cairan merah diam-diam bercampur di dahinya. Cahaya keemasan kemudian bersinar dari dahi Tang San. Awalnya, itu baru dimulai dari satu titik. Kemudian, itu segera berubah menjadi lingkaran emas. Sangat cepat, dari atas kepalanya sampai ke bawah, tubuh Tang San telah terinfeksi oleh cahaya keemasan itu, seluruhnya ditutupi dengan warna emas yang bersinar. Tang San melangkah selangkah demi selangkah menuju jendela. Kecepatannya lambat tapi jelas. Bunyi, duk, 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 datang tanpa henti.
yang terdengar seolah-olah dia telah merusak sesuatu di dalam tubuhnya. Setiap kali dia melangkah, cincin halo lainnya muncul di belakang kepalanya. Setelah mengambil 9 langkah, dia sampai di jendela. Halo 9 cincin sekarang sudah terbang ke atas, mendominasi pemandangan. Setiap pecahan kemudian jatuh dari tubuhnya ke tanah, satu persatu. Berubah menjadi gumpalan asap tipis kemudian menghilang. Itu memiliki warna ungu, warna emas, dan bahkan warna hitam dan darah. Ketika semua asap telah benar-benar menyebar, Dewa Laut entah bagaimana tercerahkan. Perasaan yang tak dapat dijelaskan kemudian membanjiri seluruh tubuhnya. Dia mengangkat kedua tangannya dan sedikit mendorong jendela. Di luar jendela, angin sepoi-sepoi bertiup masuk, mengibaskan rambut birunya yang panjang. Tapi udara itu tidak mungkin mengalir ke ruangan yang mempengaruhi Xiao Wu dan bayinya. Lama tidak bertemu. Kalian semua. Suara lembut Tang San muncul. Suaranya tidak nyaring, tapi tersebar jauh. Langit yang awalnya suram berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Awan gelap diam-diam memudar, menampakkan langit biru. Alam ilahi tidak memiliki matahari, tetapi juga tidak terlalu suram. Pada saat ini, cahaya telah sepenuhnya bersinar seolah-olah telah menghapus semua kegelapan dari pikiran para dewa. Tampilan ramah dewa kehancuran menjadi suram sekali lagi. Destruction Intent yang tangguh melesat ke langit. Namun, tidak peduli seberapa kuat Destruction Intent-nya, itu tidak akan mempengaruhi langit biru di atas kastil kuno. Cahaya biru menyala. Dewa Laut kemudian bergegas keluar dari kastil kuno tetapi dia tidak terbang menuju arah dewa penghancur. Lengan kanannya menghantam udara. Garis cahaya keemasan tiba-tiba menyala. Tiba-tiba, trisula emas Dewa Lautnya muncul. Dewa emosi dan dewa lainnya, yang telah putus asa, sekarang menjadi penuh harapan lagi saat melihat kemunculan tiba-tiba Dewa Laut. Mampu memanggil Triden Dewa Laut juga berarti Dewa Laut telah memulihkan semua kekuatan dewanya. Kegelapan telah memudar. Fajar akhirnya tiba. Ayah. Dewa kupu-kupu berteriak keras dan hendak terbang. Tapi dia dipegang erat oleh dewa emosi. Wutong, jangan ganggu ayahmu. Dewa kehancuran memelototi Dewa Laut, dan dengan dingin berkata, aku tidak membayangkan bahwa kamu bisa memecahkan segel dalam situasi seperti ini. Anda benar-benar telah mengejutkan saya. Sepertinya, saya belum cukup mengenal Anda. Dewa kehancuran tertawa hampa dan berkata, rencanamu memang tidak memiliki kekurangan. Hanya saja ada sesuatu yang tidak Anda ketahui. Karenanya, Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Saya kebetulan tahu satu hal yang Anda tidak tahu. Apa? Dewa kehancuran dengan skeptis memandangi Dewa Laut. Tangan kanan Dewa Laut memegang trisula emas, dia menjawab. Kamu telah mengajukan gagasan untuk memperluas alam ilahi berkali-kali, yang semuanya telah saya tolak setiap saat. Aku bisa merasakan bahwa kebencianmu semakin menumpuk. Saya tahu bahwa ini bukanlah situasi yang baik. Bahwa jika saya tidak menanganinya dengan baik, itu akan menyebabkan kekacauan dan kekacauan besar di alam ilahi. Saya tahu bahwa jika saya memberitahu Anda tentang firasat itu, Anda tidak akan mempercayainya. Faktanya, saya juga tidak punya cara lain untuk meyakinkan dewa lainnya. Lagi pula itu hanya semacam nihiliti, yang tidak bisa memastikan apapun. Namun, firasat saya semakin kuat, bahwa krisis itu mungkin tidak jauh lagi. Saya tahu bahwa saya tidak dapat berbuat apa-apa untuk meyakinkan Anda agar mempercayai saya. Bahwa kebencian di hatimu semakin kuat dari hari ke hari. Oleh karena itu, saya telah memberitahu Anda bahwa jika dalam 1 tahun, jika firasat saya tentang krisis itu tidak menjadi kenyataan, saya akan segera mengikuti pendapat Anda dalam melakukan perluasan alam ilahi. Ketika berbicara tentang ini, Dewa Laut tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya.
Tapi, kamu masih tidak bisa menunggu, dan menyerang lebih dulu pada akhirnya. Serangan Anda tiba-tiba. Namun sudah sepenuhnya siap. Saya tidak tahu apakah Anda percaya atau tidak, tetapi saya juga memiliki firasat yang sama tentang teguran pencegahan Anda. Aku bahkan memanjakanmu untuk melepaskan serangan itu. Karena jika krisis itu, yang mengancam seluruh alam ilahi, datang lebih dulu. Dan saya belum selesai menyebarkan konflik internal dalam alam ilahi, kita akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Kami harus bersatu dulu untuk mengatasi krisis itu. Oleh karena itu, saya telah membiarkan Anda menunjukkan kekesalan Anda, setelah itu, temukan cara untuk menghilangkannya. Baru setelah itu, apakah kita dan alam ilahi bersatu kembali? Dewa Laut berhenti sejenak. Lalu menghela nafas panjang, hanya saja aku tidak berpikir kamu bisa seperti ini. Mungkin, saya telah membuat Anda merasa terancam. Anda secara tak terduga menggunakan kekuatan dari Holy Restrict Land. Meskipun Anda baru saja memanfaatkannya untuk menyegel saya. Tetapi apakah Anda tahu bahwa segel tanah terbatas suci dapat dengan mudah dihancurkan hanya dengan dampak kecil? Anda telah melepaskan kekuatan tanah suci yang dibatasi, yang telah memengaruhi sebagian besar hewan ilahi di tanah suci yang dibatasi. Bahkan binatang ilahi, yang telah lenyap, telah muncul lagi. Ini juga berarti bahwa tanah suci yang dibatasi akan dibuka blokirnya. Jika itu masalahnya, Anda akan menjadi penjahat dari alam ilahi. God of Destruction melirik ke Life Goddess, mengerang sedikit. Kamu bisa berhenti menakuti orang lain sekarang. Segel di Holy Restrict Land sangat kuat, bagaimana mungkin bisa dirusak? Dewa Laut sedikit menggelengkan kepalanya, dan menjawab. Kami masih belum tahu apakah itu akan rusak atau tidak. Ini bukan waktunya untuk membahasnya sekarang. God of Destruction, segel itu tidak ada hubungannya denganku. Tetapi mengapa Anda harus melalui tingkat yang ekstrim hanya dalam mengembangkan alam ilahi? Anda bahkan ingin memperluas alam ilahi menjadi 3 kali lebih besar. Tahukah Anda bahwa kapasitas alam ilahi saat ini dalam menyimpan kekuatan mental telah mencapai batasnya? Dewa Penghancur menjawab, saya pasti tahu. Karena saya sudah tahu itu. Itulah sebabnya saya berani melakukan hal-hal seperti itu. Jika kita menggunakan semua kemampuan yang kita miliki dalam mengembangkan alam ilahi, alam ilahi akan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menyerap kekuatan mental dari dunia fana. Setelah kekuatan mental dari dunia fana tumbuh, kekuatan alam ilahi akan diperkuat. Jadi, apakah ada yang salah dengan perbuatan saya? Dewa Laut tertawa dengan menyakitkan lalu berkata, tidak ada yang salah. Jika firasat saya benar, maka Anda salah 100%. Bagaimana Anda bisa tidak percaya penilaian saya? Dewa Penghancur, aku juga sepertimu, anggota Komite Dewa Penghancur. Meskipun Anda tidak mendukung saya, Anda jelas tahu bahwa semua yang saya lakukan, saya melakukannya untuk alam ilahi. Wajah Dewa Kehancuran sedikit berkedut. Dia harus mengakui hal ini. Dia telah menggunakan semua usahanya untuk memperluas alam ilahi, yang terutama karena kebenciannya pada Dewa Laut. Dia ingin membuktikan kepada semua dewa bahwa dia benar. Dewa Laut melanjutkan, kamu melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam memilih waktu, yaitu ketika anak saya akan lahir. Saya pada dasarnya tidak memiliki hati untuk memikirkan hal-hal lain. Tidak ada yang lebih penting dari anak saya. Oleh karena itu, meskipun saya memiliki persiapan, saya tidak dapat sepenuhnya memikirkannya. Demi keamanan Xiao Wu dan anakku, aku harus berkompromi denganmu. Pada saat itu, saya masih memiliki beberapa harapan tentang Anda. Sementara itu, Anda telah memenjarakan saya di tanah terbatas suci. Memanfaatkan kekuatan tanah terbatas suci untuk menyegel saya. Harapan terakhirku untukmu juga telah hancur. Saya tahu sejak saat itu bahwa Anda telah kehilangan diri Anda karena Destruction Intent.
Membiarkannya mengikis hati dan jiwa Anda. Dewa kehancuran dengan dingin menatap Dewa Laut, dan dengan acuh tak acuh berkata, pemenang mengambil semuanya. Berhenti bicara omong kosong. Jika kamu benar-benar bisa membuka segelnya, tunjukkan padaku. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dengan kekuatan Anda sendiri Anda dapat membalikkan keadaan? Bahkan jika Little Lu tidak membantu saya, Anda tetap tidak memiliki peluang untuk menang. Orang-orang ini, yang datang untuk membantu Anda, juga tidak memiliki banyak kekuatan. Berani-beraninya kau melawanku,